Shalom jemaat Tuhan. Oke. Firman Tuhan pada ibadah yang kedua kali ini judulnya adalah tindakan iman. Bapak Ibu Saudara, setiap orang, setiap manusia yang hidup pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Entah itu sakit secara fisik, jiwa kita, ekonomi, atau apapun itu, semuanya menginginkan satu hal yang sama, yaitu kesembuhan, pemulihan. Kesembuhan secara fisik, kesembuhan ekonomi, pemulihan ekonomi. Semua menginginkan yang namanya pemulihan atau kesembuhan. Namun saudara-saudara, dalam prakteknya kita seringkali memiliki yang namanya pemahaman atau pengertian yang salah mengenai kesembuhan itu sendiri. Mari kita baca bersama-sama dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang keempat terlebih dahulu. Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, kita pasti sudah sering mendengar cerita tentang kisah tentang kolam Betesda ini ya. Sejak sekolah minggu mungkin ada yang sudah pernah mendengar lah pasti setiap kita. Ada satu kolam yang dinamai kolam Betesda. Di situ banyak sekali orang sakit yang berkumpul menunggu datang goncangan dari kolam itu, yang dikatakan di situ bahwa goncangan tersebut berasal dari malaikat yang menggoncangnya gitu. Jadi orang pertama yang masuk ke dalam air itu setelah goncangan itu terjadi, maka dia akan memperoleh yang namanya mujizat kesembuhan. Nah, akhirnya saudara-saudara, orang-orang yang lama berkumpul di situ menganggap bahwa hanya melalui air dari kolam yang sudah digoncang oleh malaikat itu, mereka disembuhkan. Nah, pengertian yang salah ini juga terjadi dalam setiap kita. Mungkin tidak di tempat ini, tapi di tempat lain, tapi saya juga pernah mengalami yang namanya pengertian yang salah ini. Seringkali kita merasa bahwa kita ini bisa sembuh, bisa pulih karena sarana atau orang-orang tertentu saja. Contohnya, ada yang namanya minyak urapan, saudara-saudara tahu kan ada yang namanya minyak urapan gitu. Jadi beberapa orang menganggap bahwa mereka dapat disembuhkan jika memakai minyak urapan tertentu atau memakai minyak urapan yang didoakan oleh hamba Tuhan tertentu. Sampai akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan minyak urapan tersebut gitu. Jadi orang menganggap bahwa minyak urapan inilah yang membuat mereka menjadi sembuh. Atau ada orang juga yang menganggap bahwa dia hanya bisa sembuh kalau didoakan oleh hamba Tuhan tertentu. Misalkan, saya menganggap bahwa saya hanya bisa sembuh jika saya didoakan oleh Pastor Markus. Saya mengagung-agungkan kuasa yang mengalir dari tangan Pastor Markus di atas kepala saya gitu. Jadi ketika saya didoakan oleh orang lain, saya tidak percaya bahwa saya bisa sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa siapa sebenarnya yang menyembuhkan kita. Apakah benda ini
yang tadi saya sebutkan sebagai minyak urapan, ataukah orang lain gitu. Dan di sini ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya ditegur. Seringkali saya juga menganggap bahwa penolong saya itu adalah orang-orang yang di sekitar saya, bukan kuasa dari yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai saudara-saudara kita ini memiliki pengertian yang salah mengenai siapa yang sebenarnya bisa menyembuhkan kita. Kepada siapa kita sebenarnya menaruh iman dan pengharapan kita. Apakah kepada benda, ataukah kepada manusia, ataukah kepada Tuhan itu sendiri. Yang kedua, di ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, di sini saya mau membacakan buat kita semua. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Kita berhenti di ayat ini dulu ya. Jadi saudara-saudara, pertanyaan ini cukup aneh menurut saya, karena saya percaya bahwa setiap orang yang sakit pasti menginginkan yang namanya kesembuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, jadi Ia tahu orang ini mau sembuh atau enggak sebenarnya. Tuhan bertanya kepada orang yang lumpuh, sakit lumpuh ini selama 38 tahun. Dia bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini dilontarkan mungkin karena orang yang sudah sakit selama 38 tahun ini, mungkin dia kehilangan yang namanya pengharapannya. Dia sudah sakit terlalu lama dan tidak ada orang yang membawa dia untuk bisa turun ke kolam Bethesda. Untuk menerima yang namanya mujizat dari goncangan air tersebut. Pertanyaan ini juga terlontar mungkin karena orang yang sakit ini sudah terlalu lama betah dengan yang namanya sakitnya. Terbiasa akhirnya dengan rasa sakit tersebut. Begitu juga dengan setiap kita. Mungkin saat ini kita betah dengan yang namanya dosa kita mungkin. Atau mungkin kita betah sudah karena kita merasa sudah berharap sama Tuhan tapi tidak menemukan jawaban apapun. Akhirnya kita betah untuk hidup dalam yang namanya penderitaan. Memang sudah gak ada harapan lagi, ya wis lah gitu. Di minggu lalu kalau gak salah dalam KOI gitu, Pastor Markus mengatakan perbedaan dari berserah dan menyerah. Ya, jadi bedanya berserah dan menyerah gitu. Kita kecenderungannya menyerah gitu dengan keadaan. Sudahlah, memang Tuhan tidak menjawab doa saya, ya wis gitu, ya sudah gitu. Dan mungkin ini yang terjadi kepada orang lumpuh ini. Dia sudah menderita dengan sakit yang begitu lama, dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Di situ orang yang sakit ini berkata di ayat yang ketujuh. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ternyata orang ini masih memiliki yang namanya harapan untuk kesembuhannya. Dia tahu bahwa hanya dengan turun ke kolam itu dia bisa sembuh. Tapi kondisinya karena dia lumpuh, dia tidak bisa berjalan, sehingga saat dia berjalan, dia merangkak untuk turun ke kolam itu, orang lain sudah mendahuluinya. Jadi pertanyaan, maukah engkau sembuh? Sebenarnya jawabannya adalah, ya pasti aku mau sembuh. Tapi kayak begini keadaannya. Begitu. Dan tahukah saudara yang dikatakan oleh Yesus di ayatnya yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu Saudara, orang yang lumpuh ini bisa saja
Dia tidak mau bangkit karena dia melihat keadaannya dia adalah orang yang lumpuh. Bagaimana bisa Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah. Kalau mau sembuh, bangunlah. Angkatlah tilammu, disuruh ngangkat tilamnya atau tikernya ya. Disuruh ngangkat tilamnya lalu disuruh berjalan. Kalau di logika ya, kalau dilogikain, orang ini kalau disuruh bangun bisa bangun enggak sebenarnya? Enggak bisa karena dia sakit lumpuh. Tapi Tuhan mengatakan, maukah engkau sembuh? Oke, kalau mau bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita mengharapkan suatu perubahan, tapi kita tidak melakukan sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya. Kita menginginkan yang namanya kesembuhan secara fisik, kesembuhan secara ekonomi, pemulihan ekonomi. Kita merindukan hal-hal yang besar, tapi kita tidak melakukan apapun yang berbeda dari sebelumnya. Oleh sebab itu akhirnya tidak ada perubahan sedikit pun dalam kehidupan kita. Kita akhirnya merasa bahwa kita menjadi orang yang stuck, kita nggak bisa melakukan hal-hal yang besar. Kita tidak bisa mengalami yang namanya pemulihan secara ekonomi. Kita nggak bisa mengalami pemulihan secara fisik karena kita nggak melakukan hal yang berbeda daripada sebelumnya. Sama seperti ini ya, saudara-saudara. Kita mengharapkan untuk kita ini menjadi orang yang pintar, tapi kalau kita nggak belajar ya itu nggak bakal kejadian. Tuhan bisa memberikan mujizat yang tanpa kita harus mungkin melakukan sesuatu, Tuhan bisa. Tapi ada mujizat-mujizat yang hanya bisa Tuhan nyatakan, Tuhan izinkan untuk dinyatakan. Kalau kita berbuat sesuatu yang menjadi bagian kita. Kalau kita mengharapkan mujizat atau perubahan dalam hidup kita, mari kita melakukan bagian kita masing-masing. Bagi engkau yang saat ini mungkin memiliki suatu penyakit, lakukan bagianmu. Jangan lagi engkau mengatakan bahwa aku hanya bisa sembuh kalau pendeta A datang kepadaku. Aku hanya bisa sembuh kalau misalkan aku menggunakan minyak urapan ini gitu. Atau aku hanya bisa kaya kalau aku dapat door prize. Atau aku hanya bisa menjadi orang yang pintar kalau tiba-tiba ilmu buku ini secara magic ya tiba-tiba masuk ke dalam otakku gitu. Gak bisa. Tetap harus ada bagian yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Sama seperti ketika saya mengharapkan bahwa saya menjadi lebih sehat daripada sebelumnya. Saya mengharapkan diri saya lebih sehat, lebih memiliki badan yang ideal daripada sebelumnya ya kan. Tapi kalau saya tidak melakukan suatu upaya yaitu olahraga, yaitu saya memperbaiki pola makan saya, pola tidur saya, maka ya nggak akan ada perubahan dalam diri saya. Seperti itu. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan menginginkan suatu tindakan nyata dari orang yang lumpuh ini. Dia memang mau sembuh, tapi dia tidak melakukan hal yang berbeda daripada sebelumnya. Ini cukup menegur saya dan saya percaya ini juga mengingatkan kembali kepada setiap kita bahwa pertolongan Tuhan bisa dinyatakan secara langsung kepada kita dan juga bisa pertolongan itu bisa nyata kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya. Kita melakukan bagian kita. Ingatkah Bapak Ibu Saudara kepada kisah dari perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun? Apakah dia hanya berdiam diri saja ketika Tuhan Yesus datang? Tidak. Dia berlari di tengah kerumunan orang. Meskipun dia sadar pada saat itu kondisinya itu sedang dikatakan adalah najis karena dia sedang mengalami yang namanya pendarahan. Dia melakukan hal yang berbeda, dia melakukan bagiannya, dia berlari dan menjamah jubahnya Tuhan Yesus, baru dia sembuh. Kita melakukan bagian kita, baru mujizat itu dinyatakan. Tapi jangan sampai salah pemahaman ya saudara-saudara. Jangan sampai kita seakan-akan seperti menganggap kalau aku berbuat demikian aja baru Tuhan menolong saya. Tidak.
Tapi ada mujizat tertentu yang dinyatakan Tuhan kalau kita melakukan bagian kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita bukan hanya lewat orang-orang tertentu saja. Tuhan bisa menolong kita melalui tindakan nyata kita, melalui tindakan iman kita, melalui pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang putus pengharapan karena kita menanti terlalu lama. Firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kembali kepada kita untuk jangan sampai engkau putus pengharapanmu karena pengertianmu salah atau keliru. Mari kita melakukan tindakan iman pada hari ini, mulai hari ini. Kita melakukan tindakan iman, tindakan yang berbeda daripada sebelumnya. Kita mau melakukan tindakan iman sehingga mujizat itu boleh dinyatakan atas hidup kita dan atas hidup orang lain juga melalui kita. Saya percaya bukan tangan orang-orang tertentu yang mampu menyembuhkan, tapi Tuhan di balik itu semua yang mampu menyembuhkan. Jadi bukan soal sarananya, tapi tentang siapa di balik sarana itu sendiri. Amin saudara-saudara.